Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya Zainullah. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh yang kita cintai senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai pertemuan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tajwid, yaitu belajar mudah membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan tajwid. Anak-anakku, setelah Bapak memperhatikan tugas yang kalian kirim berupa voice note di WhatsApp grup kita, dari sekian banyak itu Bapak satu-satu perhatikan dan Bapak simpen, dan Bapak perhatikan juga bahwasanya yang Bapak perlu sampaikan untuk perbaikan bacaan kalian adalah tentang tajwid, anak-anakku. Karena ini sangat penting sekali. Kalau kita salah membaca Al-Qur'an, salah membacanya sudah berbeda artinya. Kalau berbeda artinya, maka kita dalam ibadah kita seperti di sholat akan tidak diterima oleh Allah. Karena dalam sholat kita harus membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Oke anakku, siap belajarnya? Oke, sekarang siapkan catatannya ya. Catat yang penting. Bapak hari ini akan fokus kepada hukum nun mati dan tajwid. Insya Allah Bapak selanjutnya akan melanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita umur panjang dan penuh barokah. Dan kita berharap semoga PJJ ini segera berakhir dan kita bisa belajar dengan lebih nyaman, lebih tenang di sekolah. Mudah-mudahan ya. Oke, anak-anakku, sebelum masuk ke bentuk tentang non mati dan tajwid, non mati dan tanwin, Bapak ingin menjelaskan tentang makharijul huruf atau bentuk-bentuk huruf. Misalnya seperti alif. Alif bacanya alif ya, atau seperti ha, alif sama ha. Dia memang satu di tenggorokan tetapi alif di ujung, ha-nya agak ke bawah. Atau misalnya ha. Nah, ini akan berdekatan ya. Ini adalah makharijul huruf, cara keluarnya huruf. Contoh lain misalnya seperti sin, sin, shin. Nah, ini berdekatan dan harus beda. Sin, shin, atau sa. Nah, hampir sama anakku. Ya, atau misalnya shod dan dot. Nah, hati-hati anakku ya. Ini harus dipelajari satu-satu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Insya Allah kalian bisa ya. Bapak hanya mengingatkan. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke hukum nun mati dan tanwin. Ada nun mati, nun harakat sukun, atau ada huruf tanwin, tanwin fathah, tanwin kasrah, atau tanwin dhammah. Itu ada 5 anakku ya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang tadi itu, yaitu yang 28 itu. Nah, apabila nun mati ini anakku ya bertemu dengan hamzah, itu bacaannya harus jelas. Contohnya man amana, nunnya harus jelas. Atau misalnya hasidin idza, nah itu juga harus sama, tanwinnya harus jelas. Atau bertemu dengan ha yanhauna, tanwinnya qaumin had, harus jelas tanwinnya, min had. Atau nun mati bertemu dengan ain, min alaqa, atau sami'un alim. Atau nun mati bertemu dengan ha, min hadid, nunnya jelas. Ghafurun halim, run halim, jelas. Min ghillin, nun mati bertemu dengan ghin.
haliman ghafura, man ghafura, jelas. Atau bertemu dengan huruf kha, wal munkhaniqah, atau kalimatin khabisa, harus jelas. Ini namanya izhar, jelas. Ya, ada 6 hurufnya. Hamzah, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Paham anakku? Oke. Yang kedua, kita akan belajar tentang idgham. Idgham itu artinya dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Nun mati atau tanwin. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, ya nun, mim, waw ini, maka disebut dengan idgham. Idgham bi gunnah, dimasukkan dengan dengung. Contohnya, may ya'mal, nunnya dengung, nunnya masuk ke ya dan didengungkan. Kalau tadi idhar jelas, man amana. Kalau ini masuk dan dengung, may ya'mal liqaumi ya'lamun, mi ya'lamun. Nah, dimasukkan dan dengung. Atau nun mati bertemu dengan huruf nun. Contohnya min ni'matin, atau qauman nakasu, man nakasu, jelas ya, dimasukkan ya, bukan jelas ya, masuk dan dengung. Kemudian wa man ma'ah, nun mati bertemu dengan mim. Atau bi kalimatin min, tanwin kasrah bertemu dengan huruf min. Atau bertemu dengan huruf waw, miwalin, khizyu walahum. Nah, ini harus dimasukkan ya. Tetapi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini dalam satu kata seperti ad-dunya, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dimasukkan, tapi dijelaskan. Ad-dunya ini ada nun mati bertemu dengan ya di dalam satu kata, maka tidak boleh dibaca dengung, tapi harus jelas. Ad-dunya. Contoh lain, sinwanin, sinwanin. Contoh lain, bunyanun atau qinwanun. Ya, ingat. Kalau satu kata bukan dimasukkan dan didengungkan, tapi diperjelas. Kalau ada mim atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, contohnya mir rabbihim, dimasukkan tanpa dengung. Itu namanya idgham bila gunnah. Atau malla yu'minu, malla, nun mati bertemu dengan lam, dimasukkan, nunnya dimasukkan tapi tanpa dengung. Oke, paham aku? Oke. Yang ketiga, ini gampang, satu huruf. Apabila ada nun mati bertemu dengan ba atau tanwin bertemu dengan ba. Contohnya, mim ba'di, iklab, dibalik ya. Huruf nun hilang, seakan-akan kita membaca mim dan ba. Mim ba'di, atau yang bagi, atau sayyi'atum bima, atau al-amba'i, kullum ri'im bima mim bain. Nah, itu namanya iklab, dibalik. Nah, baknya dibaca, nunnya tidak dibaca. Oke, paham ya? Itu disebut dengan iklab. Yang terakhir materi kita hari ini adalah yaitu ikhfa. Nah, ikhfa ini artinya menyamarkan. Apa yang disamarkan? Suara nun mati atau tanwin. Ini paling banyak hurufnya. Selain tadi huruf idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Apabila ada nun mati bertemu dengan ta, contohnya ya, wala antum bayyinatin ta'rifu. Ikhfa ini agak dengung ya, dimasukkan agak samar, tapi suara tanwinnya atau nunnya masih terdengar, masih ada. Kalau iklab hilang, langsung menjadi ba. Paham ya?
Atau wa ma yantiku, nun mati bertemu dengan huruf ta. Lailan tawila, tanwin bertemu dengan huruf ta. Andada wa ka'san dihaqa. Contoh lain misalnya munfakin, nun mati bertemu dengan huruf fa. Qaulun fas, tanwin bertemu dengan huruf fa. Atau watan sauna, nah, atau min syarrin, atau fansab, atau mandud. Nah, itu yang aku ya. Jadi huruf ikhfa ini yang paling banyak selain dari huruf idhar, huruf idgham, huruf dan huruf iklab. Anak-anakku, sampai sini paham ya? Di contoh lain misalnya min qablik man kana, atau juga hum bimu'minin ya. Aku. Nah, ini mungkin materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini mempermudah kalian dalam membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga kita menjadi generasi pecinta Al-Quran yang insya Allah akan membuat kita tenang, pikiran kita terbuka, dan membawa kita ke pintu kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak. Oke, untuk anakku, Bapak minta satu kali lagi rekamannya ya sebagai tugas. Gak susah kok, hanya buka WA-nya, buka grup kita, kemudian tekan voice note dan baca surat yang paling kalian sukai. Misalnya kalian suka baca surat An-Nas, baca An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ila akhirih. Dan kalian kasih tahu Bapak yang mana di situ contoh dari bacaan idhar, kalau tidak ada idgham, kalau tidak ada iklab, kalau tidak ada ikhfa, sehingga kalian bisa paham materi Bapak hari ini dan bisa mempraktekannya. Jelas ya? Nggak susah kan? Oke, selamat belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di WA kita, atau di Google Classroom kita, atau di channel YouTube ini. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.